إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa takut. Hanya dengan bekal takwa inilah kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan keselamatan abadi di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap manusia, tanpa terkecuali, adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Inilah fitrah kita sebagai insan. Sebaik-baik manusia bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499. Dan pintu taubat yang paling agung adalah melalui istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun, seringkali kita memandang istighfar hanya sebatas ritual lisan untuk menghapus dosa. Padahal, jika kita merenungi Al-Quran dan Sunnah, kita akan menemukan bahwa istighfar memiliki keajaiban yang luar biasa. Ia bukan hanya sekedar penghapus dosa, tetapi juga kunci pembuka pintu-pintu kebaikan duniawi yang sering kita cari, kelapangan rezeki dan ketenangan hati. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang pertama, istighfar adalah kunci pembuka pintu rezeki. Banyak di antara kita yang bekerja keras banting tulang dari pagi hingga petang, merasa cemas akan rizki esok hari dan gelisah karena utang yang melilit. Kita mencari solusi ke sana kemari, namun seringkali kita melupakan solusi langit yang telah Allah janjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam telah memberikan resep yang sangat jelas bagi siapa saja yang menginginkan kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun istighfar kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Perhatikanlah janji Allah dalam ayat ini. Dengan memperbanyak istighfar, Allah menjanjikan 5 hal yang luar biasa. Maghfirah, ampunan. Hujan lebat, tanda keberkahan dan kesuburan, yang merupakan sumber kehidupan dan rizki. Harta yang melimpah. Allah akan membukakan pintu rizki dan memperbanyak harta kita. Keturunan yang banyak, diberikan anak-anak sebagai penyejuk mata dan penerus generasi. Kebun dan sungai, simbol kemakmuran, kesejahteraan dan kenikmatan hidup. Janji ini bukanlah janji biasa. Ini adalah janji dari Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rizki. Jika kita yakin kepada Allah, maka kita harus yakin pula pada janjinya ini. Hadirin yang berbahagia, keajaiban istighfar ini terbukti dalam sebuah kisah masyhur dari seorang ulama salaf, Imam Hasan al-Basri rahimahullah.
Suatu hari datanglah seseorang kepada beliau mengeluhkan paceklik dan kekeringan yang melanda. Imam Hasan menasihati, perbanyaklah istighfar. Tak lama kemudian datang orang kedua yang mengeluhkan karena kemiskinan dan kefakiran hidupnya. Imam Hasan kembali memberikan nasihat yang sama, perbanyaklah istighfar. Lalu datang orang ketiga yang mengeluhkan karena ia belum juga dikaruniai anak setelah lama menikah. Sekali lagi, nasihat Imam Hasan tetap sama, perbanyaklah istighfar. Salah seorang murid beliau yang menyaksikan hal itu menjadi heran dan bertanya, "Wahai Imam, 3 orang datang dengan 3 keluhan yang berbeda, tetapi mengapa engkau memberikan satu jawaban yang sama untuk mereka semua?" Imam Hasan Al-Basri tersenyum lalu menjawab, "Apakah engkau tidak membaca firman Allah?" Kemudian beliau membacakan surat Nuh ayat 10 hingga 12 yang tadi telah kita dengar bersama. Kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran saat menafsirkan ayat-ayat ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa istighfar adalah solusi universal untuk berbagai problematika kehidupan, terutama yang berkaitan dengan rizki dan keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2. Istighfar adalah sumber ketenangan dan kekuatan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain sebagai pembuka pintu rizki, istighfar adalah obat mujarab untuk hati yang gundah, jiwa yang gelisah, dan pikiran yang kalut. Di zaman yang serba cepat ini, banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Mereka mencari ketenangan dengan berbagai cara, namun seringkali ketenangan itu hanya sesaat. Islam menawarkan solusi terbaik untuk ketenangan jiwa, yaitu dengan kembali kepada Allah melalui istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia dan dijamin masuk surga, beliau beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Jika beliau saja demikian, bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, melazimkan istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan akan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1518 dan Ibnu Majah nomor 3819. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Dari setiap kesempitan ada jalan keluar. Masalah serumit apapun, istighfar bisa menjadi kuncinya. Dari setiap kesedihan ada kelapangan. Hati yang sempit karena masalah akan dilapangkan oleh Allah. Inilah hakikat ketenangan hati. Diberi rizki dari arah yang tidak terduga, ini adalah puncak dari tawakal, di mana pertolongan Allah datang saat kita merasa semua pintu telah tertutup. Namun istighfar yang dimaksud bukanlah sekedar ucapan astaghfirullah di lisan. Istighfar yang sejati adalah yang lahir dari hati yang penuh penyesalan, diiringi dengan tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka wajib untuk menyelesaikannya. Inilah taubat nasuhah yang akan mendatangkan keajaiban-keajaiban tersebut. Maka marilah kita jadikan lisan kita basah karena istighfar. Di saat bekerja, di saat berkendara, di saat senggang, bahkan di saat menghadapi masalah, penuhilah waktu kita dengan permohonan ampun kepada Allah. Yakinlah, setiap lafaz istighfar yang tulus akan menghapus satu dosa, mengangkat satu derajat, dan membuka satu pintu kebaikan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullahal azim li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita kembali menguatkan tekad dan memperbaharui semangat kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melazimkan istighfar. Kita telah memahami bahwa istighfar bukan hanya sekedar penggugur dosa, tetapi ia adalah ibadah agung yang menjadi kunci pembuka gerbang rizki, sumber kekuatan, dan penawar mujarab bagi kegelisahan hati. Mungkin di antara kita ada yang merasa dosanya terlalu banyak, sehingga ragu apakah Allah akan mengampuninya. Mungkin ada yang merasa masalahnya terlalu berat, sehingga berputus asa dari pertolongannya. Ketahuilah wahai saudaraku, prasangka buruk kepada Allah adalah bisikan syaitan. Pintu pengampunan Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa seluruh penduduk bumi. Dengarkanlah seruan penuh kasih sayang dari Tuhan kita dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ini adalah undangan terbuka dari Allah bagi kita semua. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, pintu taubat dan istighfar selalu terbuka lebar. Bahkan, Allah begitu gembira dengan taubat seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah." Artinya, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang berada di atas kendaraannya di padang pasir, lalu kendaraan itu hilang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6309 dan Muslim nomor 2747. Subhanallah, Allah, Rabb semesta alam, tidak membutuhkan kita sedikit pun, namun Dia begitu gembira ketika kita kembali kepadanya. Rahmat manakah yang lebih agung dari ini? Maka jangan pernah menunda-nunda istighfar. Jadikanlah ia wirid harian kita. Ajarkanlah kepada keluarga kita. Basahi lisan kita dengan sayyidul istighfar di pagi dan petang hari. Insya Allah, dengan melazimkan istighfar yang tulus, Allah akan mengangkat segala kesulitan kita, melapangkan hati kita, memberkahi rezeki kita, dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.